Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 5 Maret 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution merespon video viral aksi pungli kepada para pekerja proyek aspal di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Inilah video berdurasi 35 detik memperlihatkan seorang pria berpakaian putih dan mengenakan celana pendek meminta sejumlah uang kepada salah satu pekerja proyek di salah satu rumah sakit swasta di Jalan Abdul Haris Nasution. Pekerja yang diketahui hendak melakukan pengaspalan jalan di rumah sakit ini diminta sejumlah uang dengan berdalih uang pembinaan. Pelaku pun mengaku memiliki mandat untuk meminta uang tersebut, namun pekerja proyek tetap tidak memberikan uang kepada preman kampung ini. Pekerja mengatakan mereka hanya bekerja, jika meminta uang silakan ke pihak rumah sakit. Tidak memberikan uang, pria ini sempat mengancam pekerja proyek dan meminta pekerja untuk memberhentikan pengerjaan sebelum membayar uang setoran kepadanya. Aksi pelaku meminta uang ini pun sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku dirinya belum mendapatkan laporan terkait pungutan liar ini. Namun pihaknya akan menindak tegas pelaku premanisme terutama yang mengganggu di sejumlah bidang termasuk kesehatan. Dirinya pun meminta kepada pihak kepolisian lebih rutin untuk melakukan patroli agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Oh, di jalan, nanti coba saya cek ya, saya belum dapat laporan. Kalau yang di jalan saya belum terinformasi. Kalau yang di rumah sakit nanti kita lihat, ini rumah sakitnya swasta ya. Apakah memang termasuk pungli atau memang biaya-biaya yang memang memang tercantumkan atau memang biaya-biaya yang gratis. Nah, ini memang dipungut biaya secara tidak legal itu. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara waktu pencarian santriwati Ponpes yang hanyut di Pemandian Parsariran, Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun dilanjutkan pencarian hari kedua yang dilakukan sejak Sabtu pagi hingga petang dengan menyisir aliran sungai Pemandian Parsariran dan belum juga ditemukan. Di hari kedua, tim SAR gabungan menghentikan sementara pencarian santriwati Pondok Pesantren Syekh Ahmad Bashir yang hanyut pada Jumat kemarin di Sungai Parsariran, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tim SAR terpaksa menghentikan pencarian sementara waktu karena situasi dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk pencarian dan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari Sabtu pagi. Pencarian santriwati yang hanyut di Sungai Parsariran sejak Sabtu pagi dilakukan menggunakan perahu LCR milik unit Siagasar Kabupaten Mandailing Natal dan perahu dari BPBD Tapanuli Selatan. Selain melakukan pencarian menggunakan perahu, tim SAR juga melakukan pencarian dengan cara skuting darat dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir sungai menuju hilir. Pencarian yang dilakukan sejak pagi hingga petang dihentikan sementara waktu dengan hasil korban belum juga ditemukan. Tim SAR telah melakukan pencarian menggunakan perahu LCR sejauh 5,5 km menuju hilir sungai. Santriwati dari pesantren Ahmad Bashir mandi di sungai dengan jumlah 6 santriwati. Nah, tiba-tiba bandang datang, tidak terelak santri ini akhirnya terbawa arus. Ini belum ditemukan dan tetap akan dilakukan pencarian sampai ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan kembali pada esok hari dengan memperpanjang jarak penyisiran di sepanjang Sungai Parsariran dengan harapan korban secepatnya ditemukan.
Pemirsa, wilayah Medan Utara, Kota Medan dilanda hujan lebat kemarin. Sistem drainase yang buruk membuat badan jalan terendam air limbah drainase dan menimbulkan kemacetan panjang arus lalu lintas. Puluhan pengendara sepeda motor, mobil, dan truk pengangkut kontainer berusaha menerobos air yang merendam jalan di simpang kantor di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Jalan lintas Medan Belawan tersebut menjadi langganan banjir setiap hujan deras hingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu para pengguna kendaraan. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok karena menerobos genangan air dan rata-rata kedalaman air banjir tersebut setinggi lutut orang dewasa. Seorang warga Belawan yang akan pulang ke Belawan, Nursidin, mengatakan banjir ini terjadi karena sistem drainase sangat buruk serta tidak adanya wilayah resapan air, dan jika pemerintah lambat menangani genangan air banjir ini akan membuat jalan menjadi rusak dan warga menjadi resah karena menghambat arus perekonomian di Kota Medan. Diharapkan pemerintah segera menangani permasalahan ini dengan cara memperdalam dan melebarkan drainase yang ada. Bagaimana keluhannya Pak? Jalan Simpang Kantor yang setiap turun hujan banjir ini. Beginilah Pak keadaannya Pak, setiap turun hujan di daerah Simpang Kantor ini terus banjir Pak. Kami pengguna jalan merasa resah juga Pak. Karena apa? Karena ini pasti timbul kecelakaan, ada sepeda motor yang jatuh atau apa gitu. Ini akibat banjir ini akibat apa Pak? Akibat ini Pak, drainase atau ini pare-pare yang tersumbat Pak. Jadi harapan kepada pemerintah Kota Medan, Kami mintalah para pengguna jalan ini kepada pemerintah Kota Medan Pak, untuk segeralah diperhatikan drainase ini Pak semua Pak. Pare-pare ini buat ini supaya jangan mampet Pak. Supaya tidak ada lagi banjir di Simpang Kantor ini Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, guna memupuk ukhuwah Islamiyah dan menjalin silaturahmi antar sesama umat Muslim, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama jajarannya dan jamaah safari subuh Arafah melakukan safari subuh di Masjid Raya Taqwa Parapat, Kabupaten Simalungun pada Minggu pagi tadi. Safari subuh yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu oleh Pangdam 1 Bukit Barisan di masjid-masjid yang ada di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan dilakukan untuk membangun silaturahmi dan saling mengingatkan antar sesama umat Muslim yang berkaitan dengan nilai kebaikan dan ketakwaan. Safari subuh ini dilakukan setelah dilaksanakannya sholat subuh. Hal ini bertujuan agar para masyarakat Muslim yang ada di sekitaran masjid terbiasa dan membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardim mengatakan bahwa masih banyak umat Muslim yang berat melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan hal ini yang harus dirubah karena masjid yang selalu ramai dengan jamaah akan sendirinya membentuk karakter umat Muslim yang baik. Pagi ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita gabung antara umat Muslim yang ada di Parapat dengan rekan-rekan dari safari subuh Arafah. Ya, tujuannya adalah membangun silaturahim. Silaturahim yang kita bangun, ini kita untuk bisa saling mengingatkan yang berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan keislaman kita. Dan tadi juga sudah diisi oleh ceramah oleh Ustadz kita, Ustadz Luqman Hakim. Nah, ini tentunya menambah, ya diharapkan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap subuh yang konotasinya sulit, waktunya sulit, melawan ngantuk dan lain-lainnya, suatu saat subuh itu sama ramainya dengan sholat Jumat. Nah, sudah seperti itu, kita harapkan syiar Islam akan lebih baik. Pada safari subuh yang dilaksanakan di Masjid Raya Taqwa Parapat ini turut diisi dengan tausiah oleh Ustadz Luqman Hakim yang juga merupakan pengurus Masjid Raya Taqwa Parapat. Sementara pada kegiatan safari subuh ini, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama jamaah safari subuh Arafah memberikan sumbangan berupa kota infak dan sandal yang nantinya akan dipergunakan oleh jamaah yang ada di Masjid Raya Taqwa Parapat.
Pemirsa, untuk mencari atlet-atlet catur yang cerdas, kreatif, dan inovatif khususnya di tingkat pelajar, Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul bersama Bupati Tapanuli Utara kembali menggelar turnamen catur antar pelajar di Tarutung. Digelar selama 3 hari di Gedung Sopo Partukoan, sebanyak 547 pelajar sebagai peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara ikut serta dalam turnamen catur antar pelajar. Turnamen catur yang digelar ini selain memperebutkan Piala Pembina Nelson Sitompul, pertandingan ini juga memperebutkan Piala Bupati Tapanuli Utara yang diikuti oleh peserta dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Dalam pertandingan yang dimulai pagi hingga sore dan dilanjutkan esoknya sangat antusias diikuti oleh peserta. Terlihat ratusan peserta dari berbagai sekolah terlihat antusias dan fokus dalam bertanding. Adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait yakni Pemda dan Percasit Tapanuli Utara serta sekolah-sekolah dalam turnamen catur ini sehingga pertandingan berjalan dengan sukses. Menurut salah seorang peserta dalam turnamen yang digelar dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuan dan kualitas atlet-atlet catur dari tingkat pelajar yang berdaya saing tinggi. Kasih keterangan sedikit gimana pertandingan catur yang digelar hari ini? Menurut saya pertandingannya sangat menyenangkan dan ini lebih lebih wajib sih dibikin karena lebih mengasah otak para pelajar-pelajar itu. Harapannya ke depan gimana? Harapan saya ke depannya semoga bisa menang. Melihat tingginya animo peserta mengikuti turnamen, menurut Ketua Panitia Roy Simanjuntak, pihaknya berharap melalui turnamen catur antar pelajar yang telah diadakan sejak tahun 2019 lalu dapat kembali menjaring atlet catur berbakat dari kalangan pelajar yang nantinya akan dapat meraih prestasi di tingkat nasional bahkan tingkat internasional yang dapat mengharumkan nama Tapanuli Utara dan juga Sumatera Utara. Tujuan kita bagaimana supaya olahraga kegiatan catur ini lebih diminati oleh para siswa-siswi dan tujuannya ke depan sehingga ada bibit-bibit yang sangat-sangat kita andalkan di kemudian hari dan seperti yang diharapkan oleh Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul adanya master dari Kabupaten Tapanuli Utara. Pemirsa, sebanyak 265 karateka asal Kabupaten Langkat dan Kota Binjai kemarin siang bersaing di kejuaraan Institut Karate Nasional atau INKANAS. Kejuaraan Karate INKANAS yang dilaksanakan pengurus cabang INKANAS Kota Binjai ini digelar di Gedung Olahraga Kota Binjai kemarin siang. Kejuaraan karate yang diikuti 13 dojo dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini mempertandingkan 8 kelas kata dan 36 kelas komite dengan tujuan penjaringan atlet muda berbakat yang nantinya akan mewakili daerah dan mengharumkan nama Kota Binjai maupun Kabupaten Langkat. Selain itu, kejuaraan karate ini juga guna menjaring atlet berkualitas yang nantinya akan dididik dengan program jangka panjang sehingga bisa menjadi aset Kota Binjai dan INKANAS Sumatera Utara. Meski masih terlihat muda belia, para atlet cilik ini tidak takut untuk melakukan kontak fisik dengan lawan tandingnya dengan bodi protektor yang lengkap. Panitia Khairul Azman mengatakan kejuaraan karate ini merupakan program INKANAS antar dojo yang dilakukan secara rutin dengan harapan terciptanya bibit muda berbakat yang nantinya akan mewakili Kota Binjai dan Kabupaten Langkat baik di ajang daerah maupun nasional serta internasional. Kegiatan kita ini hari melaksanakan kegiatan kejuaraan karate antar dojo se-Binjai Langkat. Targetnya kita akan menyaring anak-anak kita se-Binjai Langkat ini untuk bibit-bibit yang akan kita saring, kita melakukan testing. Ya, setelah pertandingan yang selesai, nanti ada bibit yang bagus, itu akan kita testing jangka panjang. Sementara itu, Ketua Komite INKANAS Kota Binjai, El Suhairi Alamsyah mengatakan prestasi para atlet INKANAS Kota Binjai patut dibanggakan, diantaranya meraih 3 medali emas pada Kejurda Forki Sumatera Utara, bahkan O2SN tingkat nasional yang juga meraih juara. Kurang lebih 265 karateka yang ada dojo-dojo di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Kejuaraan INKANAS antar dojo Kota Binjai dan Langkat ini
Ini salah satu program dari perguruan Inkanas Kota Binjai yang nantinya kita coba jaring hasil dari atlet ini untuk kita didik jangka panjang. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi aset buat Korti Kota Binjai, juga untuk Inkanas Sumatera Utara. Dengan adanya kejuaraan karate ini diharapkan pembinaan dojo-dojo yang ada semakin berkembang dan para atlet tetap berlatih lebih giat. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, warga yang didominasi kaum ibu dari Gang Asam Kelurahan Martubung, Kota Medan menumpahkan rasa kekecewaannya dengan melakukan penanaman pohon pisang di jalan yang rusak guna meminta Pemko Medan untuk melakukan perbaikan jalan yang terendam banjir bertahun-tahun lamanya. Semua yang dilakukan warga ini karena kesal melihat jalan Titipapan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan tidak diperhatikan Pemko Medan untuk diperbaiki. Sehingga warga yang didominasi kaum ibu melakukan penanaman pohon pisang sekaligus berkumpul sambil membentangkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di jalan rusak tersebut. Penanaman pohon pisang yang dilakukan kaum ibu ini juga karena sudah ada anak-anak di lingkungan 7 menderita penyakit demam berdarah. Kekecewaan warga ini karena hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah Kota Medan untuk memperbaiki jalan yang senantiasa tergenang air yang sudah bertahun-tahun dirasakan penderitaannya. Padahal warga telah melunasi PBB setiap tahunnya. Salah seorang ibu rumah tangga Dewi Sartika mengatakan jalan tersebut rusak karena tergenang air banjir hujan serta adanya air limbah yang meluber dari drainase rutan kelas 1 Labuhan Deli yang berlokasi tidak berapa jauh dari kawasan rumah tangga. Warga mengharapkan Wali Kota Medan kiranya dapat memperhatikan keluhan mereka apalagi sudah dekat bulan suci Ramadan agar warga mudah untuk pergi beribadah ke masjid. Sementara warga lainnya, seorang ibu rumah tangga berdomisili di Jalan Titi Pahlawan Gang Asam, Rosbaidi mengatakan kalau pemerintah kota tidak memperbaiki jalan tersebut, kami warga Gang Asam akan golput pada pemilu mendatang. Usai melakukan aksinya, para kaum ibu rumah tangga ini membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat. Karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya juga sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu, ya buat kita buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu.
Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, saya Putri Diana, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Senin 6 Maret 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di Kepulauan Nias. Sedangkan untuk malam hari, berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Papak Barat, Dairi, Sergei, Tebing Tinggi, dan Batu Bara. Dan pada dini hari, berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara hampir sebagian besar, dengan hujan lebat di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Papak Barat, Dairi, Karo, Simalungun, Toba, Samosir, dan Asahan. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 5 Maret 2023, untuk titik hotspot atau titik panas di wilayah Sumatera Utara tidak terpantau. Untuk Sobat BMKG semua, tetap waspada akan terjadinya hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan petir yang terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Papak Barat, Dairi, Karo, Simalungun, Toba, Samosir, Sergei, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan Asahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, berikut kita ikuti berita lintas Andalas. Pemirsa, Pesta Adat Budaya Dodol Bergema kembali digelar masyarakat Desa Penyampak, Kabupaten Bangka Barat. Puluhan kawah atau wajan berukuran besar untuk memasak dodol menjadi bukti pelestarian adat budaya nenek moyang masih lestari di desa ini. Beginilah suasana Pesta Adat Budaya Dodol Bergema, Desa Penyampak, Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 yang berlangsung di lapangan bola PS Pop Desa Penyampak. Sedikitnya ada 75 wajan berukuran besar atau dalam bahasa setempat disebut kawah, sibuk digunakan memasak dodol sejak pagi hari. Meski diguyur hujan sepanjang perayaan adat budaya Dodol Bergema, antusias ratusan peserta dan masyarakat yang menyaksikan tidak surut. Bahkan, para pengunjung rela berhujan-hujanan untuk turut memeriahkan perayaan adat budaya Dodol Bergema ini. Membuat dodol bukanlah perkara mudah. Bahkan untuk satu kawah atau wajan yang digunakan dalam memasak dodol setidaknya dilakukan oleh 3 orang pria dewasa. Karena dalam memasak dodol proses mengaduk bahan dalam wajan tidak boleh berhenti hingga dodol matang. Yang bisa memakan waktu 8 hingga 10 jam tergantung berapa banyak dodol yang dibuat. Doni, Kepala Desa Penyampak menyebut perayaan Dodol Bergema ini mulai dilangsungkan sejak tahun 2011 silam dengan tujuan melestarikan adat budaya leluhur yang sudah berlangsung lama. Jadi pesta adat Dodol Bergema ini asal muasalnya itu
dari bentuk rasa syukur warga terhadap hasil panennya. Hasil panennya, terus makanya kita pas di bulan Ruah, kita adakan, masyarakat tadi adakan sedekah ruah. Sedekah ruah, bentuk rasa syukurnya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada beberapa dari warga itu membuat dodol. Nah, sehingga kita dari temurun-temurun, dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang, itu dodol ini untuk khusus desa Penyampak itu dilestarikan terus, sehingga kita dari pemerintah desa memang salah satu tugas kita itu melestarikan adat budaya, salah satunya adat budaya dodol bergema. Perayaan adat budaya dodol bergema ini menjadi rangkaian perayaan ruahan di Desa Penyampak. Setelah pesta dodol bergema usai, hasil masakan dodol akan menjadi salah satu sajian utama masyarakat desa untuk menjamu setiap orang yang bertamu ke rumah-rumah warga. Baik adat budaya dodol bergema ini maupun ruahan telah lama menjadi identitas budaya Desa Penyampak hingga kini masih eksis di tengah globalisasi. Dari Bangka Barat, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Pemirsa, Pagar Alam merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sumatera Selatan. Data BPS menyebutkan produksi kopi di Pagar Alam mencapai 12.782 ton per tahunnya. Melimpahnya produksi kopi di Kota Pagar Alam memberikan peluang bisnis bagi industri kecil menengah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dedi Kurniawan, pengelola kopi pasca panen, menilai dengan produksi yang hampir mencapai 13.000 ton per tahun, masyarakat dapat berbisnis kopi bubuk, apalagi saat ini kopi telah menjadi gaya hidup. Kopi berkualitas baik dapat ditawarkan untuk memenuhi pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Untuk itu, menurut Dedi, masyarakat khususnya petani perlu diedukasi agar menghasilkan kopi pasca panen lebih bersih dengan cita rasanya yang khas. Yang menginspirasi saya dalam pengolahan kopi ini, pertama, bahan baku di Kota Pagar Alam ini sangat banyak dan melimpah. Terus yang kedua, mengedukasi masyarakat petani untuk lebih baik dalam memproses pasca panen agar lebih baik, lebih bersih, dan bisa menikmati kopi dengan lebih nikmat. Untuk pemasaran kita di dalam Kota Pagar Alam ada, terus untuk reseller di luar kota seperti di Pulau Jawa mulai dari Banten, Tangerang, Jakarta, Bekasi sampai dengan Sidoarjo ada, dan ada beberapa reseller juga di luar negeri. Kabid Industri Disperindak KOP dan UKM Indriani Faiti mengatakan di Kota Pagar Alam ada 512 IKM dan 63 diantaranya mengelola kopi pasca panen. Pihaknya berharap agar IKM kopi di Pagar Alam terus berkembang dengan mempertahankan kualitas produknya. Ada 63 IKM untuk data tahun 2022 yang mendominasi industri olahan kopinya dan jadi bubuk kopi. Karena memang di Pagar Alam ini pertanian lebih ke pemerintah Kota Pagar Alam kan ada program stek kopi. Jadi stek kopi itu mungkin karena ada program itu jadi banyak petani yang menghasilkan kopi sehingga dari hasil kopi itu banyak yang bekerja sebagai industrinya membuat dari bahan baku menjadi olahan kopi. Tomyadi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.